Panas banget nih rumah sakit. Ya bro, nyoba dulu nggak sih? Boleh. Minta satu ya. Dulu tuh ambil tuh, nggak modal lu. Bisa gue lah. Wih, apa tuh? Udah tahu. Pemirsa, rumah sakit telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Penerapan kawasan tanpa rokok ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari resiko gangguan kesehatan yang disebabkan oleh asap rokok. Terlebih, di rumah sakit terdapat banyak sekali pasien yang mana asap rokok ini dapat memperparah kondisi yang sedang dialami oleh pasien. Larangan merokok tidak hanya berlaku bagi karyawan maupun petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, tetapi juga bagi pasien maupun pengunjung yang sedang berada di area rumah sakit tersebut. Dari penerapan kawasan tanpa rokok ini, diharapkan jumlah perokok di lingkungan area kesehatan dapat berkurang, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman dari asap rokok. Asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok itu sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Apalagi di sarana kesehatan, banyak sekali melakukan kontak terhadap tenaga kesehatan lainnya maupun pasien-pasien. Salah satunya meningkatnya resiko penyakit paru-paru, terutama yang memiliki riwayat asma ataupun penyakit paru-paru lainnya. Selain itu, asap rokok juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah akibat adanya asap rokok. Imunitas juga dapat menurun seiring terpaparnya diri kita terhadap asap rokok. Meningkatnya resiko infertilitas juga dapat terjadi dikarenakan zat-zat berbahaya di dalam asap rokok dapat memengaruhi hormon sehingga mengganggu kesuburan. Nah, ada beberapa cara untuk kita menghentikan kebiasaan merokok. Yang pertama adalah dengan mengingatkan kepada orang yang kita temui ketika mereka merokok di tempat yang bukan semestinya. Nah, untuk tips yang kedua, yaitu kita harus menghindari tempat berkumpulnya perokok dan mencari tempat yang mengandung udara segar. Yang ketiga, kita bisa melarang orang yang merokok di sarana kesehatan agar kita dan juga seluruh orang yang berada di sarana kesehatan tidak terpapar oleh asap rokok. Yang keempat, memilih ruangan bebas asap rokok ketika berada di tempat umum. Yang kelima adalah selalu menggunakan masker saat keluar rumah untuk mengurangi paparan asap rokok. Nah, terdapat beberapa keuntungan setelah kita berhenti merokok. Dalam 20 menit pertama berhenti merokok, tekanan darah dan frekuensi denyut jantung mulai membaik seperti semula. Nah, dalam 12 menit kita berhenti merokok, ternyata kadar molekul di dalam darah akan berkurang. Nah, setelah 2 minggu hingga 3 bulan, sirkulasi darah dan fungsi paru akan mengalami perbaikan. Setelah 1 hingga 9 bulan berhenti merokok, pernafasan yang bersih akan kembali lagi seiring dengan menghilangnya batuk dan sesak nafas. Nah, 1 tahun setelah berhentinya merokok, faktor risiko seseorang terhadap penyakit jantung koroner akan berkurang 50%. Selanjutnya, apakah kalian tahu 5-15 tahun setelah seseorang berhenti merokok, kemungkinan risiko terkena serangan stroke-nya sama dengan orang yang tidak merokok? Setelah 10 tahun berhenti merokok, rata-rata kematian akibat penyakit kanker paru-paru berkurang setengahnya dengan mereka yang masih merokok. Resiko penyakit lain seperti kanker tenggorokan, mulut, esofagus, kandung kemih, leher rahim, dan pankreas juga akan berkurang. Ayo teman-teman, mulai terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan cara Tidak merokok di sarana kesehatan. Yeay.